Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bernama Climate Action Score, disingkat menjadi CAS. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Climate Action Score ini. Climate Action Score ini hadir sebagai sistem berbasis sekolah yang memastikan setiap rumah tangga siswa melakukan minimal satu aksi adaptasi atau mitigasi perubahan iklim. Sistem ini tidak hanya mendorong partisipasi, tapi juga memastikan bahwa setiap aksi yang dilakukan didokumentasikan, diverifikasi, dan diberikan skor dampak melalui platform kami ini. Dengan demikian, aksi yang dilakukan bukan sekadar kampanye sesaat, melainkan bagian dari mekanisme yang terstruktur dan terukur. Selanjutnya, kami melakukan pengamatan framework AEIOU. Seperti pada dasarnya, sebelum kita memulai project, kita perlu terlebih dahulu merancang atau membuat sesuatu yang terstruktur terlebih dahulu agar projectnya uh, sesuai uh, sesuai dan terstruktur. Nah, yang pertama, apa yang dilihat? Kami melakukan pengamatan pada sekolah. Apa yang dilihat? Yang dilihat tuh di dalam ruangan kelas, siswa sedang mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan buku dan perangkat digital. Di ruang guru, beberapa guru terlihat mempersiapkan materi ajar dan berdiskusi mengenai kegiatan akademik. Yang kedua, apa yang dicium? Di dalam sekolah kami mencium udara segar. Area yang di dalam gedung itu terlihat bersih, rapi, dan memiliki suasana akademik yang formal. Kenapa bisa? Karena eh, seperti pada umumnya di setiap sekolah ada petugas kebersihan yang bekerja sesuai pekerjaannya. Lalu ada apa yang didengar? Yang didengar di dalam kelas, interaksi terjadi antara guru dan siswa dalam bentuk tanya jawab serta diskusi materi pelajaran. Di luar kelas, interaksi antar siswa tampak lebih santai, seperti berbincang atau bekerja sama dalam kegiatan berkelompok. Selanjutnya, ada aktor di dalam sekolah. Yang pertama ada siswa. Siswa merupakan pengguna yang berada di lingkungan sekolah dan sering berinteraksi dengan fasilitas sekolah. Aktivitasnya seperti belajar di kelas, membuang sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua ada guru. Guru ini adalah pengajar dan pembimbing bagi siswa selama proses pembelajaran. Guru juga ikut menjaga ketertiban dan memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada Satpam. Satpam ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Yang keempat ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat persona yang pertama itu ada siswa berusia 18 tahun yang fokus menyelesaikan tugas sekolah dan berkontribusi menjaga lingkungan. Tantangan yang ia hadapi adalah keterbatasan waktu serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya ada persona guru yang berusia 30 tahun yang bertujuan menyampaikan materi dengan jelas agar siswa lebih memahami pelajaran. Kendalanya, kendalanya adalah waktu mengajar yang terbatas dan kemampuan siswa yang berbeda. Next. Selanjutnya ada persona satpam yang berusia 38 tahun yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Ia sering mengalami kesulitan dalam catatan tamu secara manual dan kurangnya sistem notifikasi keamanan. Next. Selanjutnya ada persona petugas kebersihan yang berusia 45 tahun, yaitu bertugas menjaga kebersihan seluruh area sekolah. Tantangan utamanya adalah masih banyaknya sampah yang bertebaran di sembarangan tempat dan luasnya area yang harus dibersihkan dalam waktu terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada aktivitas aktor. Yang pertama ada siswa. Siswa itu melakukan kegiatan belajar di kelas serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya guru. Guru mengajar dan membimbing siswa selama proses pembelajaran di sekolah. Kemudian satpam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Dan petugas kebersihan membersihkan dan menjaga kebersihan area sekolah agar tetap rapi dan nyaman. Nah, selanjutnya di sini ada storyboard. Yang pertama dari siswa. Yang pertama, guru itu memberikan tugas kepada siswa, terus siswa membaca dan memahami tugas, dan siswa mengerjakan tugas secara mandiri. Selanjutnya ada guru. Pertama, guru menentukan materi pembelajaran sesuai kurikulum.
lalu menyusun bahan ajar dan media pendukung, dan mengecek dan menyiapkan materi sebelum digunakan. Kemudian ada satpam. Yang pertama, satpam itu tiba di pos dan menyiapkan peralatan. Kemudian satpam membuka gerbang dan menyambut siswa, dan satpam memeriksa identitas tamu. Selanjutnya ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan menyapu dan membersihkan halaman di pagi hari saat siswa belum datang, lalu membersihkan ruang kelas, dan lanjut sekolah tampak bersih saat siswa sudah datang. Kemudian di sini ada uh, physical model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya pada bagian ini kami mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di lingkungan sekolah terkait kebersihan. Pertama, siswa masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Lingkungan sekolah masih sering ditemukan sampah dibuang sembarangan. Kedua, guru mengalami kesulitan untuk mengawasi semua siswa dalam menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Ketiga, Sapam tidak dapat memantau seluruh area sekolah secara kebersamaan sehingga beberapa area terkadang tidak terkontrol dengan baik. Dan yang terakhir, petugas kebersihan harus membersihkan area sekolah yang cukup luas dengan jumlah sampah yang banyak, sehingga pekerjaan menjadi lebih berat dan kurang efisien. Dari permasalahan tersebut, kami mencoba mencari solusi yang dapat membantu semua pihak di lingkungan sekolah. Selanjutnya, berdasarkan masalah yang kami identifikasikan, kami membuat sebuah visi, yaitu mengembangkan sistem digital yang dapat mendorong siswa melakukan aksi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sistem ini bertujuan untuk membantu guru, satpam, dan petugas kebersihan dalam memantau kondisi lingkungan sekolah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman untuk kegiatan belajar. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada bagian storyboard ini, kami menggambarkan alur penggunaan sistem yang kami rancang. Ceritanya dimulai dari kondisi di mana siswa masih membuang sampah secara sembarangan. Kemudian guru menyadari bahwa perlu adanya solusi untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan. Setelah itu, diperkenalkan aplikasi CASE atau Clean Action Score yang memungkinkan siswa melakukan aksi lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan area sekolah, atau kegiatan ramah lingkungan lainnya. Setiap aksi yang dilakukan siswa dapat didokumentasikan dalam aplikasi dan akan mendapatkan skor. Dengan adanya sistem ini, siswa menjadi lebih termotivasi untuk menjaga kebersihan karena mereka dapat melihat dampak dari aksi yang mereka lakukan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada tampilan Figma dari proyek kami. Nah, di sini yang pertama itu ada logo dari proyek kami yang bernama Climate Action Score. Lalu selanjutnya ada tampilan register akun terlebih dahulu sebelum menggunakan platformnya. Selanjutnya setelah register kita masuk ke halaman login bila eh, pengguna telah mendaftarkan akun. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman utama, di mana di sini terdapat banyak sekali fitur yang kedepannya akan kami kembangkan. Fitur yang paling utama yaitu fitur pilih aktivitas. Nah, di sini siswa dapat memilih beberapa aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Di sini ada empat aktivitas yang dapat dipilih. Lalu selanjutnya setelah setelah berhasil memilih aktivitas, siswa dapat mengupload dan mengisi deskripsinya untuk dikirimkan kepada guru agar mendapatkan verifikasi eh, dan mendapatkan nilai. Selanjutnya ada dashboard. Nah, di sini dapat kita lihat dalam satu siswa dapat memiliki banyak impact-nya terhadap lingkungan lingkungan alam. Lalu selanjutnya ada leaderboard. Nah, di sini setiap siswa dapat melihat masing-masing poin yang telah didapatkan oleh setiap siswa. Nah, selanjutnya ada halaman profile. Profile di sini bisa ada leaderboard, ada dashboard, dan bisa logout. Selanjutnya ada fitur logout.
Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.